Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mariani, NPM 2258011050. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dan perspektif bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan berlangsung berabad-abad. Sejarah perumusan Pancasila era kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki sejarah dari berbagai masa sebelum Pancasila dibentuk sebagai ideologi bangsa negara. Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Awal masa kehidupan. Inti nilai kehidupan pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila. Satu, nilai religi dibuktikan dengan adanya pemujaan roh. Dua, nilai kemanusiaan yang tercermin dalam ritual upacara dan penguburan. Tiga, nilai persatuan dengan adanya kehidupan berkelompok. Empat, nilai demokratis dengan adanya seseorang pemindahan kelompok. 5. Nilai keadilan melalui sikap berbagai demi kepentingan bersama. Selanjutnya, masa kerajaan tradisional awal. Menurut Sutono, 1984 menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, asal-muasal Pancasila secara budaya. Satu, nilai religius sudah terlihat dari masuknya berbagai agama yang dipengaruhi oleh negara luar melalui jalur perdagangan seperti Cina dan India. Dua, nilai kemanusiaan tercermin dari sikap sistem ke kasta dalam agama Hindu dan adanya interaksi sosial. Tiga, nilai persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Empat, nilai demokratis nampak di pembagian kerja kerajaan. Lima, nilai keadilan juga tercermin dari penguasa kerajaan pada masa itu. Selanjutnya, peran dan fungsi Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dua, Pancasila sebagai dasar negara mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Tiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Empat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pada era sekarang, peran Pancasila bukan hanya sebagai pedoman hidup bangsa, melainkan sebagai pembentuk karakter bangsa dan rakyat Indonesia. Sebagaimana Pancasila dibuat dengan tujuan untuk dijadikan dasar negara yang dapat membina dan membimbing bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan dengan karakter dan ciri khas yang berkualitas. Fungsi Pancasila yaitu mengatur tatanan hidup masyarakat, alat pemersatu bangsa, pedoman bagi segala kegiatan masyarakat, jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia, dan yang terakhir alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara persatuan ialah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala pemaham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan dari sila ketiga, yaitu Pancasila. Dua,
Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan perwujudan sila kelima Pancasila. 3. Negara berkedaulatan rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokratis yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, negara kita bukan negara astis, bukan negara teokrasi. Negara kita menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila pertama Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.